Apabila ada organisasi yang dengan leceknya coba provokasi, skaka jadi dan bilang head babi gitu nih sudah main dan cari sensasi. Perbuatan teror yang identik mengatasnamakan Islam telah melekat di benak rakyat Indonesia. Itulah mengapa pencegahan dan penanganan terorisme selalu menggunakan pendekatan agama. Namun kini teroris tak lagi identik dengan Islam. Cap teroris juga berlaku bagi kelompok KKB OPM yang kini dikategorikan kelompok teroris separatis. Pemberian label terorisme terhadap kelompok separatis Papua ternyata mendapat perlawanan dari kelompok aktivis maupun tokoh-tokoh Papua. Sebab pemberian label teroris dapat memberikan stigma negatif pada rakyat Papua ketika berkaca pada penanganan teroris Islam selama ini. Teroris Islam selama ini memiliki ciri berjanggut panjang dan celana cingkrang. Maka orang Papua yang kemungkinan besar berkulit hitam dengan rambut keriting akan mendapatkan stigma sebagai teroris yang juga menimbulkan rasialisme. Karena itu, memberikan label terorisme terhadap OPM merupakan cara berisiko tinggi yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Namun seandainya formulasi penanganan terorisme nantinya dapat menghilangkan stigma tersebut, maka masuknya penanganan terorisme Papua dapat menjadi cara agar pemerintah lepas dari kesan Islamofobia. Demi mewujudkannya, perlu ada perubahan terhadap penanganan terorisme. Lalu, apa saja perubahannya? 29 April lalu, pemerintah lewat Menko Polhukam Mahfud MD resmi menyatakan KKB sebagai teroris. Menko Mahfud mengatakan keputusan itu merupakan sikap balasan dari pemerintah terhadap sederet penyerangan KKB di Papua. Penetapan status terorisme Papua juga akan mengubah wajah regulasi penanganan terorisme. Selama ini, perburuan teroris dilakukan Densus 88 Polri, sedangkan dalam memberantas KKB dilakukan oleh Satgas Nemangkawi. Jika Densus 88 turut bergabung tangani terorisme Papua, maka akan muncul perebutan wewenang antara Densus 88 dengan Satgas Nemangkawi. Selain itu, terbiasanya Densus dalam penanganan terorisme Islam membuat Densus akan sulit melakukan perburuan maupun pencegahan terorisme separatis, sebab Densus 88 akan mengacu pada Perpres RAN PE. Tak hanya itu, teroris Papua memiliki organisasi yang kuat, terstruktur, dan didukung sebagian masyarakat. Anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin mengingatkan agar pasukan yang dilibatkan dalam pemberantasan separatis di Papua harus benar-benar terstruktur dan terkendali. Karena itu, pemerintah harus segera mengeluarkan Perpres tentang keterlibatan TNI dalam pemberantasan teroris. Selain itu, penanganan terorisme di Indonesia diiringi dengan program deradikalisasi yang selama ini dikuasai NU. Masuknya Papua sebagai teroris, maka program deradikalisasi teroris pun harus berbeda. Sebab program deradikalisasi Papua tidak bisa semata-mata mengandalkan moderasi agama. Sehingga penetapan status terorisme Papua merupakan momen tepat untuk mengocok ulang Perpres RAN PE dan Perpres TNI tangani terorisme. Serta mengocok ulang program deradikalisasi juga menahan diri untuk mempertontonkan bukti-bukti yang diidentikan dengan label terorisme agar tidak menyasar simbol identitas di masing-masing pelaku teror. Jika berhasil mendapatkan formula yang tepat, maka penanganan terorisme baik separatis maupun radikalis, pemerintah tidak akan terjebak dalam stigma rasialis terhadap rakyat Papua maupun stigma Islamofobia terhadap umat Islam.